Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa menghadap Tuhan. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami ada hingga saat ini dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan apapun. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang datang dengan segenap hati-Mu untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita senantiasa memuji-muji Tuhan dan meninggikan nama-Nya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar setiap waktu ya Bapa, meninggikan nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
ku renungkan setiap waktu ya Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karenamu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-Mu dalam hidupku. Kami mau bersyukur ya Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, we worship you, Lord. Kami bersyukur buat kasih-Mu, sungguh besar setia-Mu ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, selalu baru setiap hari kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Inilah yang ku renungkan ya Tuhan, dekat dengan hati-Mu. Cuma Tuhan, sekali lagi mari kita tinggikan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku
kasih Tuhan, ajaib Engkau dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang maha besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang paling subur untuk kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan tak
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Di penghujung bulan Februari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat kami masing-masing. Engkau yang boleh memberikan kami kekuatan dan kemampuan hingga melewati awal tahun ini sampai detik ini. Sebentar kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menuntun setiap kami dalam setiap kebenaran yang akan disampaikan, dan kiranya firman ini boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung dari bulan kedua di tahun 2021. Sudah hampir 1 tahun kita bersama melewati pandemi ini, dan doa saya setiap kita boleh tetap kuat, tetap bertahan dan semangat dalam menjalani situasi yang tidak mudah ini. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan sharing firman yang sempat saya sampaikan di akhir tahun lalu tentang kehidupan yang ideal. Hari ini saya akan melanjutkan bagiannya yang kedua. Dan jika pada pembahasan saya yang sebelumnya, saya membahas banyak tentang area keluarga, suami istri, orang tua dan anak. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang bagaimana kasus-kasus di dunia pekerjaan, di dunia usaha, bagaimana dalam situasi-situasi manusia ingin mengembangkan dirinya dalam studi, ingin mencapai berbagai pencapaian dan cita-cita yang ia inginkan.
Dan seperti yang pernah juga saya kutip dalam sharing firman terdahulu bahwa kehidupan yang ideal sebenarnya adalah ketika kita sadar bahwa setiap detik hidup kita, setiap bagian hidup kita tuh diisi oleh bagian-bagian yang sama sekali tidak menyenangkan. Banyak diisi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita mampu untuk tetap meresponinya dengan benar. Disitulah kehidupan yang ideal, yang sebenarnya, yang dimiliki oleh orang percaya. Jadi tidak selalu apa yang kita inginkan, tidak selalu apa yang kita harapkan, tidak selalu apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai Bapak Ibu. Tapi ketika semuanya itu sekalipun tidak tercapai, sampai detik hari di mana kita dipanggil pulang, kita tetap bisa berespon dengan benar. Kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tetap kita katakan bahwa Engkau baik. Pada sharing sebelumnya, kita tahu bahwa gambaran manusia itu banyak dipengaruhi oleh dunia ini. Oleh standar-standar yang dibangun oleh dunia ini. Bahwa ketika manusia memiliki A, B, C, ketika manusia bisa meraih A, B, C dan semua hal, maka kehidupannya dikatakan sebagai kehidupan yang ideal. Padahal kita tahu Bapak Ibu, tidak semua hal bisa kita raih di muka bumi ini. Tidak semua hal bisa kita capai. Contohnya umur panjang. Tidak semua orang bisa mencapai umur panjang. Tidak semua orang bisa selalu sehat. Dalam kondisi dia kuat, terlebih dalam kondisi-kondisi seperti ini. Artinya tidak semua hal bisa kita capai dan tidak semua hal sesuai dengan harapan kita. Ada banyak di luar sana yang kita inginkan tapi kita tidak bisa capai. Dan itu perlu kita pahami bahwa kenyataan di lapangan adalah kita seringkali menilai sesuatu ideal atau tidak. Baik itu pada diri kita atau orang lain, tergantung pada apa yang menempel di tubuhnya. Apa yang dimilikinya, apa yang dia pakai, apa yang bisa diraih. Namun itu semua sebenarnya penilaian yang tidak objektif Bapak Ibu. Dalam pekerjaan, usaha, bisnis, pastinya setiap orang ingin meraih yang namanya kesuksesan. Ingin pasti yang namanya meraih promosi. Ingin membuka cabang baru. Ingin meraih profit sebanyak-banyaknya. Namun, kehidupan tidak berjalan semulus yang kita rencanakan. Kehidupan bak roda. Yang kadang di atas, kadang di bawah. Sebuah siklus yang terus berputar. Yang kita tidak tahu kapan datangnya. Yang kita harus mempersiapkan diri saat ketika kita di bawah, kita harus tetap melihat bahwa itu adalah rencana Tuhan. Saat kita di atas, kita jangan tinggi hati. Atau ketika kita sedang menerima komplain dari customer. Saat kita sedang dimarahi, dikritik oleh bos, atau ketika kita sedang dipuji-puji, menerima penilaian yang baik. Kita seperti sedang melayang-layang. Kita tidak sedang mempersiapkan diri kita, kita merasa bahwa kehidupan saya ideal sekali. Wah, kehidupan saya luar biasa sekali. Padahal di sana sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk kita berbenah. Sekalipun tekanan datang bertubi-tubi, ketika masalah datang tidak ada henti-hentinya. Sebenarnya di sana adalah waktu yang tepat untuk kita mengintrospeksi diri. Apa yang sebenarnya ingin Tuhan taruh? Pesan apa yang ingin Tuhan titipkan bagi kita?
Problemnya adalah hampir sebagian besar orang termasuk saya Bapak Ibu, itu tidak mau atau enggan untuk yang namanya berubah. Malas untuk berubah. Lebih suka pada sebuah posisi yang itu aja. Pada posisi yang ketika sudah nyaman tidak mau beranjak. Padahal kondisi dunia hari ini terus berubah. Kondisi dunia hari ini terus yang namanya mengalami dinamika yang sangat cepat. Kita bisa lihat hari ini kegerakan teknologi. Selalu ada yang baru setiap waktunya, setiap harinya, setiap minggunya. Lalu kita katakan bahwa ya, saya sudah cukup belajar sampai di sini, ya saya sudah cukup puas dengan pencapaian saya, padahal dunia terus bertumbuh. Dunia terus bergerak dengan signifikan, sementara kita diam di tempat. Saya punya cerita Bapak Ibu, pengalaman terbaru saya di tempat saya bekerja. Saya memiliki pimpinan baru, dan pimpinan baru ini orangnya sangat cermat. Dia memperhatikan setiap titik koma detail tulisan yang saya buat. Saya guru. Sebelumnya, apa yang saya lakukan selalu mendapat penilaian yang baik. Selalu mendapatkan nilai yang positif. Hampir tidak pernah mendapatkan komentar-komentar yang buruk. Tapi ketika pimpinan baru ini masuk, mulai ada banyak hal detail yang disinggung di sana. Tidak hanya saya, teman-teman saya pun merasakan demikian. Dan ketika itu terjadi, mulailah ada perasaan gak nyaman. Pastinya kita merasakan hal yang tidak sesuai dengan diri kita, tidak ideal ketika sesuatu yang lama diganggu. Dan itu juga yang saya alami. Tapi ketika saya coba merenung Bapak Ibu, saya coba merenung. Ketika dulu saya jarang dapat komplain, dulu jarang dapat yang namanya kritikan, sekarang dapat yang namanya komplain, kritikan, masukan mungkin lebih tepatnya. Kenapa kok saya merasa gak nyaman? Ternyata ada satu hal yang perlu digarisbawahi di sana adalah ternyata saya sombong. Saya tinggi hati. Saya merasa bahwa saya yang dulu itu sudah cukup baik. Saya yang dulu punya prestasi yang menawan. Saya tidak perlu lagi merubah diri saya. Saya merasa karakter saya sudah cukup baik. Saya tidak perlu merubah diri. Padahal setiap kita manusia harus terus berubah, bukan? Tidak ada satupun kita yang sebenarnya kalau ditanya, apakah kamu mau berhenti untuk bertumbuh? Pasti semua kita mau terus untuk bertumbuh. Tapi pada kenyataannya saya harus katakan, saya cepat puas dengan diri saya. Saya sombong. Dan di saat itulah firman Tuhan mengingatkan saya bahwa orang-orang yang dikirimkan kepadamu adalah orang-orang yang pada akhirnya akan menajamkan kembali karaktermu. Kembali menajamkan hati nuranimu. Karena selama ini mungkin kau sudah berasa di atas angin. Sudah berasa tidak ada yang bisa memberikan kritikan. Tapi ketika hari ini ada orang-orang yang Tuhan kirim. Seperti firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Mulailah karakter saya dibentuk lagi. Karakter saya di situ mulai dikikis lagi. Saya sadar Bapak Ibu, ketika saya merasa cukup puas dengan karakter saya, ada sesuatu yang di sana berhenti bertumbuh. Di sana berhenti untuk terus menghasilkan buah. Contoh lain, di situasi pandemi ini tidak mudah saya yakin buat Bapak Ibu semuanya. Buat saya, buat semua orang. Kita semua terkendala mengalami dampak dari pandemi ini. Baik itu dari sisi ekonomi, hubungan kita, sosial dengan sesama kita. Semua kita terkendala. Tapi seberapa banyak orang yang melihat kondisi ini bahwa di mana Tuhan?
Di mana Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti ini? Banyak orang yang merasa bahwa Tuhan di sini seperti tutup mata. Padahal kalau kita boleh belajar bersama Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Baik kita yang mengasihi Dia. Bahwa setiap kejadian yang kita alami, baik pandemi ini, baik di mana kita mengalami kesulitan, baik mengalami tekanan, baik kita mengalami kondisi-kondisi stres tingkat tinggi, Allah turut bekerja buat kita. Saya pun mengalaminya Bapak Ibu. Situasi ini tidak mudah. Tapi saya perlu mengambil waktu untuk merenung. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam setiap kejadian dalam hidup saya. Dan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya itu bukan cuma sekedar kalau saya bekerja, hasil pekerjaan saya dimudahkan. Bukan. Kalau saya bekerja baik, saya dipromosikan langsung. Bukan. Kalau saya berdoa sesuatu, minta A, B, C lalu dipenuhi. Bukan. Tapi kebaikan itu bicara bagaimana. Sekalipun itu semua tidak bisa kita capai, tidak bisa kita raih, tidak bisa kita genggam. Kalau bicara materi, kita tetap bisa bersyukur bahwa Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagiku ketika aku mempercayai Dia. Kebaikan di sana juga bisa saya mengerti sebagai sebuah kesempatan untuk hidup Bapak Ibu. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya boleh berubah. Boleh saya memperbarui setiap kebiasaan-kebiasaan saya yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Dulu suka yang bersungut-sungut, tidak suka yang namanya menerima keadaan, tapi sekarang berusaha untuk menerima keadaan, berusaha untuk mensyukuri setiap apa yang ada. Itu merupakan kebaikan karena tidak semua orang bisa mengalami hari esok. Tidak semua orang bisa mengalami yang namanya berubah. Ketika dia ingin berubah, esok hari ternyata sudah tidak ada bagi dia. Maka itu kita perlu bersyukur ketika kita boleh merasakan kebaikan itu. Dan kita perlu belajar dari seorang pribadi yang nama Yesus Kristus. Bahwa yang lahirnya dalam kondisi sangat tidak menyenangkan, tidak ideal. Dikejar-kejar, mau dibunuh oleh tentara Romawi. Besar menjadi musuh pemerintah. Sama, ingin dibunuh dan pada akhirnya dia mati di tangan tentara Romawi. Pertanyaannya sekarang, apakah kehidupan seperti itu yang ideal menurut dunia? Pastinya tidak. Dunia mencibir. Seperti itukah raja orang Israel? Penilaian dunia terhadap kehidupan yang ideal itu sangat-sangat berbeda dibandingkan kita orang percaya. Maka kita harus sama-sama mempelajari seperti apa kehidupan yang ideal. Yang pertama, kehidupan yang ideal menurut Rasul Paulus. 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Asal ada pakaian, makanan cukup. Seberapa banyak orang yang pada akhirnya dalam hidupnya menerapkan prinsip ini. Saya perlu yang lain, saya perlu aset, saya perlu rumah yang megah, saya perlu sebuah tempat di mana saya bisa bersenang-senang. Manusia tidak pernah mengenal rasa cukup Bapak Ibu. Kalau bisa lagi dan lagi. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kita, belajarlah untuk mengenal rasa cukup. Kemudian dikatakan juga di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kembali, cukupkanlah dirimu. Kalau memang kita cuma bisa cukup untuk kita liburan di sekitar
Pulau Jawa, jangan memaksakan diri harus keluar negeri. Kalau kita memang cuma cukup untuk memiliki mobil Avanza contoh, tidak perlu memaksakan diri untuk punya mobil yang sekelas Mercedes-Benz. Kalau kita memang belum cukup untuk memiliki yang namanya aset, kita tidak perlu punya aset lalu kita memaksakan diri. Kalau kita cuma punya penghasilan 15 juta, lalu kita punya pengeluaran 25 juta, itu namanya kita mencoba untuk menyaingi satu hukum alam. Di dunia saja kita diajari kalau kamu punya pendapatan 15 juta, punyalah pengeluaran 10 juta, sisanya tabung. Lah ini kita mau punya pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Jadi cukupkanlah diri kita. Memang ini bukan satu hal yang mudah bagi manusia terlebih. Saya pun mengerti Bapak Ibu. Kalau ada uang sedikit, pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi kita harus belajar. Kehidupan yang ideal itu bukan berarti ketika kita punya semua yang kita inginkan. Kalau kita punya tempat tinggal, ya tempat tinggal itu bisa kita pakai untuk tempat kita berfellowship, bercengkrama dengan keluarga kita. Kalau kita punya kendaraan, kendaraan itu bisa digunakan untuk memaksimalkan bagaimana kita bekerja, bertanggung jawab, membiayai keluarga kita, bagaimana kita melayani Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kita punya aset kita juga perlu ingat bahwa pada harta kita ada bagian Tuhan di sana. Jadi kita perlu belajar Bapak Ibu. Cukupkanlah diri kita. Kemudian buat Bapak Ibu yang mungkin hari ini dalam kondisi kelemahan fisik, jangan menjadi lemah Bapak Ibu. Jangan menjadi stres. Dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Jadi memang siklus hidup manusia ya 70-80 tahun. Kalau lebih itu udah puji Tuhan. Dengan kondisi hari ini kita makan sembarangan, hidup istirahatnya kurang, forsir terus bekerja tanpa istirahat. Lalu kita berharap bahwa kita bisa umur panjang. Kita harus hidup bertanggung jawab Bapak Ibu. Tapi ada kabar baik di sana bahwa dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot. Manusia lahiriah itu badan terus merosot. Dan manusia itu memang siklusnya seperti itu Bapak Ibu. Namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Mereka fokus pada sesuatu yang namanya manusia batiniah. Karakter mereka dibaharui. Bagaimana cara mereka merespon sesuatu masalah. Bagaimana mereka ada di dalam tekanan. Bagaimana mereka menghadapi yang namanya penderitaan. Masalah, kesukaran. Mereka akhirnya bisa tetap kuat. Mungkin tubuh mereka tua renta. Mungkin tubuh mereka sakit-sakitan. Tapi mereka tidak pernah lupa mengucapkan syukur. Dan mereka tidak pernah yang mengeluh. Mereka mengucap syukur selalu selama nafas ini masih bisa diberikan. Untuk memaksimalkan hidup yang Tuhan berikan. Jadi di akhir dari sharing firman saya, mari Bapak Ibu kita belajar bersama bahwa kehidupan yang ideal adalah ketika kita belajar memaknai hidup ini dengan maksimal. Ketika selama nafas masih diberikan, kita maksimalkan hidup kita. Karena mungkin hidup di dunia ini tidak akan pernah ideal. Tetapi kehidupan ideal yang sebenarnya adalah ketika nanti kita di kekekalan. Di langit dan bumi yang baru. Di satu tempat di mana dikatakan kita melayani Bapa di surga bersama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami ucap syukur untuk hari ini. Firman yang kiranya boleh mengajarkan kami bahwa kehidupan yang ideal selama di bumi bisa saja tidak bisa kami raih, bisa saja tidak bisa kami capai. Tapi kami belajar untuk mengucap syukur, kami tetap belajar untuk memandang bahwa
setiap yang terjadi dalam kehidupan kami, segala sesuatunya bahwa Allah turut bekerja bagi kami, orang-orang yang mempercayainya. Kami belajar selama nafas kami masih diberikan, kami akan tetap mengucap syukur. Kami akan meresponi dengan benar setiap hal yang kami terima, baik atau buruk. Dan biarlah kami memandang hanya langit dan bumi yang baru, kekekalan di tempat di mana kami melayani Bapa bersama. Dan di sana adalah kehidupan ideal bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita melakukan doa penutup dan doa berkat, pertama-tama saya atas nama jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Diki Junaidi. Biarlah Tuhan terus pakai pelayanan hambanya, boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita tunduk kepala sama-sama. Kita akhiri ibadah online kita hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji-muji, mengagungkan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman yang baik. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik multimedia, tim pujian penyembahan, juga hamba-Mu yang baru menyampaikan firman Tuhan. Berkati jemaat yang dengan setia mengikuti ibadah online ini dan dengan setia juga memberikan persembahan syukur mereka. Kau memberkati mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan hati yang terus melimpah dengan ucapan syukur. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, lindungi jagai mereka semua. Biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat, dan tetap menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.